Pergi ke pasar di hari Ahad, tidak lupa membeli tomat. Jika engkau umat Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang saya hormati sahabat-sahabat semua yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Sebelumnya, perkenalkanlah nama saya Wiji Sulika, perwakilan dari PAC Wilangan, akan menyampaikan tausiah dengan judul Ketakwaan Sumber Kebahagiaan. Ada yang tahu tidak siapa orang yang paling bahagia? Apakah mereka yang mempunyai harta berlimpah? Apakah mereka yang mempunyai jabatan yang tinggi? Atau mereka yang mempunyai suami yang tampan dan istri yang cantik? Nyatanya, di sekitar kita masih banyak orang-orang yang mempunyai harta berlimpah, jabatan yang tinggi, istri yang cantik, suami yang tampan, tapi belum bahagia. Hal ini menunjukkan bahwasanya kebahagiaan tidak hanya diukur dari seberapa banyak harta yang diperoleh, jabatan yang diterima, dan lain sebagainya. Karena Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya untuk mencapai kebahagiaan dunia dan di akhirat haruslah bertakwa, yakni menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Dalam hal ketakwaan, Bang Haji Roma Irama bersyair dalam lagunya, yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri, yang kaya janganlah bangga dan jangan busungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Miskin, kaya, tua, muda, gubernur, petani, presiden, direktur, guru, dan lain sebagainya di hadapan Allah sama. Yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, bertakwalah dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun. Ketika sedih, bertakwa. Ketika bahagia, bertakwa. Lagi galau diputusin pacar, bertakwa. Lagi galau hutang menumpuk, bertakwa. Sebaliknya, ketika mendapatkan rezeki yang melimpah dari Allah, bertakwa. Ketika bisa membangun rumah, membeli emas, pakaian yang bagus, bertakwa. Dalam hal ketakwaan, kita dapat mencontoh Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman adalah nabi yang dianugerahi oleh Allah berupa harta, kekuasaan yang sangat melimpah. Meskipun Nabi Sulaiman kaya raya, ketakwaan kepada Allah sangatlah luar biasa. Hal inilah yang wajib kita contoh. Mengambil dari kisah lain, yakni kisah Qarun. Qarun merupakan umat pada zaman Nabi Musa yang Allah tenggelamkan dirinya beserta seluruh harta kekayaannya. Karena apa? Karena Qarun ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang memiliki sifat seperti Qarun. Dalam Al-Quran, Allah juga berfirman dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 102 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Oleh karena itu, sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, bertakwalah kepada Allah dengan sesungguhnya, karena ketakwaan adalah sumber kebahagiaan.
Dengan apa? Menjalankan perintah Allah, sholat, puasa, zakat, sedekah, dan lain sebagainya, serta menjauhi semua larangan Allah, maksiat, berjudi, minum-minuman, mencuri, menggunjing, mengumpat, dan lain sebagainya. Semoga kita termasuk umat Nabi Muhammad yang beruntung dapat mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Jadi dari itu bertakwalah dari hidup yang tak punya. Dari itu bertakwalah dari hidup yang berada. Derajat manusia di sisi Tuhannya sama, yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaannya. Terkadang orang yang berlimpah harta hidupnya belum bahagia. Ada pula orang yang berkecukupan tapi hidupnya bahagia. Semua itu tergantung ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk orang yang beruntung mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mungkin cukup itu hal yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Undur maqala wala tangdur maqala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Cukup sekian dari saya. Apabila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang lagi. Jika ada umur panjang, bolehlah kita berjumpa kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.